Al Fajar di ruang podcast Oplas, obrolan pemuda berkelas. Dimana pada obrolan kita di siang hari ini kita akan membahas mengenai zona, yaitu zona malas mahasiswa. Yang mana pada obrolan ini kita akan membahas tuntas seputar fenomena kemalasan di ruang lingkup mahasiswa. Yang mana pada obrolan di siang hari ini kita dibersamai oleh rekan-rekan mahasiswa yang cukup ahli di bidang kemalasan. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan rekan-rekan mahasiswa. Oke, saya Muhammad Fikri, mahasiswa jurusan PKI. Kebetulan saya juga seorang atlet di karate. Saya Arifatul Huda, di sini sebagai berbagi pengalaman tentang kemalasan. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Apakah masih bergelut dengan kemalasan itu? Oh, sangat masih kita. Ya, sejauh ini Masih ya, masih. Ikut Oke. teman kita sehari-hari. Menjadi teman sehari-hari berarti sudah akrab sekali ya dengan kemalasan itu. bisa dibilang Bisa seperti itu. dibilang. Langsung saja. Untuk itu aku mau nanya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan kemalasan itu? Kalau bagi saya, kemalasan itu bukan sebuah kemampuan dan juga bukan sebuah bakat, melainkan mental resisten menurut saya itu, karena kita tuh terkadang berat untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi si malas ini tuh kita tuh bisa masuk karena kita tuh bingung untuk memulai sesuatu karena mental resisten tersebut. Jadi kita tuh malas untuk melakukan hal tersebut tuh karena bingung. Menurut saya sendiri mah Relate sekali ya dengan keadaan mahasiswa sekarang gitu, dimana kemalasan ini biasanya disebabkan oleh kebingungan kita gitu. Kita bingung apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya. ya. Oke, langsung saja kita berbicara mengenai pengalaman pribadi ya dari kemalasan itu sendiri yang akan disampaikan oleh rekan kakak. Ya, kalau menurut saya kemalasan itu memang pada dasarnya orang-orang itu pasti ada waktunya malas. Tapi kebanyakan mahasiswa sekarang itu memang banyak malasnya dibanding rajinnya gitu. Jadi kemalasan itu seringnya menunda pekerjaan ataupun tugas-tugas dari mata kuliah tertentu, dan dia ditunda, si tugas tersebut ditunda. Nah, semakin menumpuk tugas tersebut, semakin malas mengerjakan karena melihat banyaknya tugas. Nah, ini fakta banget ya di kalangan mahasiswa. Kalau mahasiswa sekarang tuh lebih banyak malasnya gitu ya kan. Dan tentunya kemalasan itu disebabkan karena menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Sehingga dari pekerjaan yang menumpuk tersebut timbullah kemalasan, seperti itu ya. Menurut saya, kemalasan itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada penyebabnya, bukan? Ya. Menurut rekan-rekan, apa sih yang menyebabkan kemalasan itu ada gitu di diri mahasiswa? Menurut saya kan pertama tadi sudah disinggung ya terkait tentang bingung. Kita tuh bingung untuk memulai sesuatu itu dari mana. Yang kedua tadi sudah disinggung tentang menumpukan tanggung jawab atau tugas kalau di mahasiswa mah. Ya sebenarnya gimana gitu. Abaikan saya waktu itu ya kalau latihan pun sama, ada malasnya juga. Nah malasnya tuh karena kita tuh menundakan, misalkan ada PR lah dari coach kita, suruh A lah, kita tuh nanti aja lah, pas latihan aja. Pas kita mau latihan, karena kita sudah menunda nanti aja, pas kita mau latihan pun kita tuh jadi lupa waktu itu jadi PR tuh apa sih. Nah timbul rasa malas karena pertama takut dimarahin. Kalau dari saya sih itu sih bagi seorang ini sesuai banget ya sama pola kehidupan mahasiswa gitu. Kayak dari awalnya kita menunda pekerjaan yang memang sudah banyak seperti itu. Dari menunda itu kita menjadi kebingungan kan. Iya. Kita harus mengerjakan yang mana dulu gitu ya kan. Sehingga kebingungan itulah yang berakhir pada kemalasan. Ya udahlah, gak usah dikerjain aja gitu ya kan. Jadi si otak tuh udah freeze, jadi ini harus yang maju nih, jadi freeze. Ya udah mending dibanding aku bingung pusing, udah mending nanti aja. Jadinya stuck gitu ya kan. Stuck, dan pas bagian deadline
baru bingung di sana gitu. Betul banget itu. Mahasiswa banget ya ini. Oke. Kalau dari sudut pandang rekan kakang sendiri, apa sih penyebab kemalasan itu? Nah, kalau menurut saya penyebab kemalasan itu salah satunya dari digital. Nah, seperti kita mau mengerjakan tugas nih, bentar mau scroll dulu, tahu-tahu udah 1 jam lah, 2 jam lah, sehingga si tugas tersebut itu tertunda. Nah, dari tertunda itu makin menumpuk, kita asik scroll, tugas makin banyak. Nah, disitulah menjadilah kemalasan, karena tertumpuk itu tugas tersebut, ditunda-tunda dan kebanyakan. Ya udah nanti aja, kalau udah deket mepet deadline baru dikerjain. Nah, itu juga kalau udah deket deadline nggak tahu dikerjain, nggak tahu juga. Itu mah sangat sehari-hari kita ya. Nah, iya seperti itu. Ini cukup umum Mahasiswa. banget ya di kalangan mahasiswa gitu. Kalau kita tuh malah lebih mengutamakan kenyamanan kita gitu ya. Kita stuck di zona nyaman dengan betah scroll sampai berjam-jam, sedangkan kita baru buka laptop mau mengerjakan tugas malah stuck dari judul. Ini judul tugasnya seperti apa ya? Nah, Betul banget kan? Bingung kita tuh, bingung. Nah itu heran kan, kenapa sih mahasiswa itu betul banget gitu kan kalau scroll TikTok bisa sampai berjam-jam, sedangkan mengerjakan tugas dia baru nyampe judul aja stuck gitu kan. Nah, kemalasan ini kan pasti ada penyebabnya kan. Lantas apa yang disebabkan oleh kemalasan tersebut? Pasti ada dampaknya kan. Nah, menurut rekan Fikri sendiri, apa sih dampak dari kemalasan itu? Wah, kalau menurut saya sih dampaknya sangat banyak ya. Ya salah satunya yaitu kalau dari mahasiswa kan nilai ya, kita jadi menurun. Yang kan udah disinggung yang tadi. Jadi si tugas tuh tidak maksimal, makanya nilainya jadi kecil gitu. Itu kalau dampak bagi mahasiswa. Tapi kalau dampak di luarnya, entah itu dari pekerjaan, ya bisa saja kinerja dia menurun. Bisa saja nanti lama-lama dia tidak dipercaya lagi, bisa mungkin baik-baiknya dipecat lah. Dampaknya, karena dampaknya itu banyak, baik itu dari pola kehidupan kita yang nanti mungkin jadi tidak teratur, yang harusnya tiap hari ini misalkan kita makan atau olahraga atau apa, itu jadi berantakan karena malas tersebut. Yang harusnya kita hidupnya healthy, ya, harus apa ya, kalau aku kan sebagai atlet harus ada jadwal kayak latihan, olahraga dan semuanya gitu. Kalau kita malas tuh justru jadi semuanya itu jadi kacau, berantakan, dan target kita pun akan tidak akan tercapai gitu, malah jadi hancur semuanya. Jadi merusak karir juga di sana tuh. Jadi karir, entah itu nilai dan juga pekerjaan, semuanya bisa berdampak dari si malas tersebut. Oke, jadi kemalasan ini tuh cukup berdampak buruk gitu ya, Ya. bagi kehidupan profesional kita, Ya. baik dari segi akademik Ya. maupun segi karir itu sendiri ya. Apalagi segi akademik gitu ya, kita sebagai mahasiswa tentu kita mengutamakan nilai Ya. gitu ya kan. Dan kemalasan ini tuh memberikan dampak buruk pada nilai yang akan kita peroleh gitu kan. Betul banget sih. Terus selain dari segi akademik, ternyata kemalasan juga memberikan dampak yang cukup buruk untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dari sana itu membuat manajemen kehidupan atau manajemen diri kita sendiri menjadi berantakan, Ya. tidak sesuai dengan to-do list yang telah kita buat seperti itu ya. Oke, rekan-rekan. Nah, di sini kan kita sudah berbicara mengenai apa itu kemalasan, penyebab kemalasan, dampak yang disebabkan oleh kemalasan. Kita masuk nih ke obrolan yang terakhir. Kira-kira apa ya solusi yang bisa mengatasi fenomena kemalasan di mahasiswa ini menurut pengalaman kerja dari rekan Fikri? Coba deh kita dengar solusi dari rekan Arif kayak gimana nih solusi untuk keluar dari kemalasan ini gitu. Oke, kalau menurut saya ya, jika kita membahas tentang kemalasan pada mahasiswa, kita balik lagi kepada niat kita menjadi mahasiswa itu apa? Apakah mencari nilai kah, ataukah menuruti orang tua kah, atau keterpaksaan, ataupun hal lain lah. Nah, pertama kita bisa memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Bagaimana dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, apapun
yang akan kita lakukan itu berawal dari niat. Nah, setelah kita membenahi niat kita, nah kita sedikit-sedikit bisa mengimplementasikan atau mengurangi kebiasaan malas tersebut, seperti kita pola tidur terlebih dahulu ya. Nah, biasanya kita tidur akan bergadang lah, hitung jam 1 ataupun jam 2 kita tidur. Nah, kita ubah sedikit-sedikit menjadi jam 11 ataupun jam 10. Nah, kebiasaan itu bisa berlangsung selama beberapa hari dan menjadi kebiasaan seperti yang rekan Fikri katakan. Nah, dari kebiasaan itu kita bisa menjadikan kebiasaan itu sebagai motivasi untuk kita tuh bangkit, bahwa kita tuh kuliah tuh mau apa, bukan buat males-malesan. Kita harus ingat sama orang tua kita lah yang udah membiayai, udah capek-capek gitu. Nah, simpelnya niat sih sebenarnya. Kalau nggak ada niat percuma aja gitu ya, seperti itu. Keren sih, karena solusinya itu dilandasi oleh teori enggak, Hadis. karena lanjut apa? Coba. Ini keren sih, karena solusinya itu diberikan alasan atau landasan menggunakan hadis gitu ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kita solusi agar kita bisa keluar gitu ya dari kemalasan tuh, kita tanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya niat kita menjadi mahasiswa atau niat kita kuliah itu untuk apa sih gitu ya. Dari sana kita bisa menemukan motivasi gitu ya. Betul banget sih. Baik rekan-rekan mahasiswa, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kemalasan merupakan hal yang cukup lumrah gitu ya di kalangan mahasiswa, yang mana kemalasan ini dapat kita kelola. Apakah kita akan stuck di zona nyaman atau kita ada keinginan untuk keluar dari ruang kemalasan ini gitu. Adapun kemalasan ini tuh tentunya pasti ada solusi gitu kan, yang mana solusi ini telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama yaitu dengan menemukan motivasi, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik tersebut berbentuk paksaan kepada diri sendiri gitu, memaksakan diri kita untuk bisa keluar dari kemalasan tersebut. Dan motivasi ekstrinsiknya adalah menemukan partner yang bisa membantu kita, yang bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir yang menurut aku cukup bermoral gitu ya, yaitu niat. Kita perlu meluruskan niat terlebih dahulu agar kita bisa keluar dari kemalasan ini. Kita pertanyakan kepada diri sendiri, apa niat kita menjadi mahasiswa gitu kan? Apakah ingin terus bermalas-malasan atau ada keinginan untuk bisa keluar dari zona nyaman ini gitu. Untuk itu ingat selalu, teruslah bermalas-malasan sampai kita dapat menemukan motivasi-motivasi yang dapat membentuk kehidupan menjadi lebih berkelas. Seperti apa? Oke, kita mudah Berkelas. Ya rekan-rekan mahasiswa, cukup sekian ruang podcast di siang hari ini. Kita akan bertemu di ruang podcast yang lainnya.